Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Suraya Caksana. Saya dari Rombel 7, NIM saya 811419358. Oke. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reconnaissance dalam hukum internasional. Dalam pasal 3 Deklarasi Montevideo 1933, keberadaan politik suatu bangsa negara bebas dari pengakuan oleh negara lain. Di sini ada permasalahan. Yang pertama ada recognition is political with a legal consequence. Yang kedua ada pengakuan merupakan masalah dalam hubungan internasional karena satu melibatkan masalah hukum dan politik. Yang kedua, hukum internasional belum mengatur secara tegas. Akibat yang pertama ada konsekuensi politis. Kedua, negara tersebut dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik. Yang kedua ada diplomatik hukum, merupakan evidence of the situation, menimbulkan akibat hukum tertentu dalam hubungan diplomatik. Yang ketiga ada merupakan judicial standing, negara yang diakui. Terus di sini ada menjelaskan mengenai beberapa tokoh-tokoh mengenai hukum internasional. Yang pertama ada dari J.B. Morse, makna pengakuan sebagai jaminan bahwa negara baru tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Terus ada Lauderdale and Chin, pemberian pengakuan merupakan salah satu kewajiban umum. Kemudian ada Anne Browns, pengakuan adalah opsional dan politis. Selanjutnya ada Dutch Harris, suatu negara termasuk meskipun belum atau tidak diakui sama sekali. Terus kemudian ada Podesta Costa, tindakan pengakuan merupakan tindakan fakultatif. Definisi fungsi pengakuan ada definisi tindakan politis sebagai suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang menimbulkan hukum tertentu. Fungsinya antara lain memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara pemerintah sebagai anggota masyarakat internasional. Kemudian ada arti penting pengakuan. Arti penting pengakuan itu dalam suatu pembentukan negara tersebut sangat penting karena itu ada jaminan yang memberikan bahwa negara tersebut itu sudah diakui bahwa sebagai negara baru. Bahwa pengakuan itu merupakan sangat penting karena negara baru itu harus ada pengakuannya. Kemudian selanjutnya itu ada dalam bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama itu ada pengakuan negara baru, yang kedua ada pengakuan pemerintahan baru, yang ketiga ada pengakuan belligerency, yang selanjutnya ada pengakuan sebagai bangsa, terus yang selanjutnya ada pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Yang selanjutnya ada pengakuan negara baru, pernyataan suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, pengakuan terhadap masyarakat internasional baru. Yang ketiga, menaati kewajiban dalam hukum internasional. Selanjutnya, pengakuan negara baru itu saya mengambil contoh yaitu seperti Indonesia zaman dahulu kan, pada saat era kemerdekaan itu kan pasti kan ada pengakuan ini mengenai mengenai pengakuan bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Ada yang mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka adalah yang pertama ada negara Mesir yang notabene semuanya seluruh umat Islam, dan selanjutnya ada negara Palestina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori pengakuan. Yang pertama ada teori konstitutif. Suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan.
Nah, maksudnya itu dasar berlakunya hukum internasional negara sebagai subjek hukum internasional tidak dapat ada tanpa kesepakatan. Bila negara pemerintahan tidak diakui, maka tidak bisa berhubungan dengan negara lain. Berarti secara kesimpulan bahwa kita harus diakui oleh negara lain, itu tuh harus ada pengakuan dulu biar bisa menjalin hubungan, bisa jadi hubungan diplomatik ataupun hubungan yang bersifat pembangunan. Kemudian yang selanjutnya ada teori pengakuan, ada teori deklaratif. Pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pengakuan. Yang pertama ada pengakuan secara kolektif, pengakuan sekelompok negara dalam suatu organisasi internasional dalam bentuk deklarasi untuk menjadi pihak dalam perjanjian multilateral. Lalu ada pengakuan terpisah diberikan kepada negara baru, tapi tidak ada pemerintahannya. Kemudian ada macam-macam pengakuan. Yang pertama ada pengakuan mutlak. Pengakuan yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau de jure, tetapi jika dilakukan dengan cara de facto maka pengakuan dapat ditarik kembali. Dan yang selanjutnya ada pengakuan bersyarat disertai dengan syarat tertentu sebagai imbalan atas pengakuannya. Lalu juga ada pengakuan permintaan baru. Yang pertama, pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa negara tersebut bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui. Terus selanjutnya hanya formalitas dan implied. Yang selanjutnya ada cara non-constitutional kudeta, pemberontakan, penggulingan pemerintahan dengan tidak sah. Selanjutnya ada jika suatu pemerintahan tidak diakui maka negara sebagai subjek hubungan internasional. Selanjutnya ada kriteria pemberian pengakuan, ada 3. Yang pertama ada pemerintahan yang permanen, yang kedua pemerintahan yang ditaati oleh rakyat, yang ketiga penguasaan wilayah secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Pengakuan negara terlebih dahulu terhadap kesatuan yang telah memiliki unsur konstitutif sebagai negara, yang selanjutnya sekali diberikan dan berlaku untuk selamanya. Kemudian untuk pengakuan pemerintah itu ada pengakuan terhadap organ yang bertindak untuk atas nama negaranya, sewaktu-waktu dapat dicabut dan diberikan kembali. Kemudian ada akibat pengakuan terhadap pemerintahan baru. Di dalam pemerintahan baru itu pasti ada akibatnya. Nah, maka akibatnya akan saya jelaskan ada 3. Antara lain itu dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui. Yang kedua dapat menuntut negara yang mengakui di peradilannya. Yang ketiga dapat melibatkan tanggung jawab negara untuk perbuatan internasionalnya. Kemudian ada terjadinya pengakuan pemerintahan. Yang pertama ada doktrin Tobar, suatu negara seharusnya tidak mengakui pemerintahan baru yang diperoleh dengan cara yang inkonstitusional. Kedua ada doktrin Stimson, negara-negara tidak akan mengakui suatu wilayah yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak damai. Selanjutnya ada doktrin Ekstrada, penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan mengenai negara tapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri lain. Lalu ada macam-macam pengakuan pemerintahan baru. Ada pengakuan secara de facto apabila masih terjadi keraguan terhadap pemerintahan baru. Yang kedua ada pengakuan de facto mengawali pengakuan de jure.
Selanjutnya ada pengakuan de jure lebih kuat dibandingkan dengan pengakuan de facto. Kemudian ada pengakuan belegensi, yaitu memberikan kepada pihak pemberontak dan kewajiban satu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan. Yang kedua merupakan subjek hukum internasional terbatas tidak perlu dan sementara. Yang ketiga pengakuan oleh negara induk. Sekian penjelasan saya mengenai rekoneksi menurut hukum internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.